Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Yudi Suartono, guru SMA Negeri 1 Sewon, Bantul, Yogyakarta. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang aplikasi ESPMI atau Sistem Penjaminan Mutu Internal. Untuk bisa masuk ke ESPMI, maka silahkan login dulu dengan alamat sman1sewon.online. Kemudian gunakan user dan password Bapak Ibu guru. Di sini akan saya contohkan, saya akan login sebagai diri saya. Maka saya akan klik masuk. Selanjutnya, setelah saya masuk ke sman1sewon.online, ini adalah LMS SMA 1 Negeri 1 Sewon, saya akan klik pada bagian menu yaitu ESPMI. Jadi kita klik ESPMI, maka akan ditampilkan aplikasi ESPMI untuk SMA Negeri 1 Sewon. Nah, di sini silahkan login sebagai pendidik, passwordnya 123456. Untuk selanjutnya nanti login akan saya rubah apabila pegawai negeri maka menggunakan NIP-nya, tetapi untuk yang belum pegawai negeri menggunakan namanya maksimal 18 karakter sesuai saat kita masuk ke aplikasi e-raport. Selanjutnya di sini kita pilih levelnya. Level di sini ada untuk siswa, untuk pendidik, tenaga pendidikan, koordinator, kepala sekolah maupun administrator. Nah, di sini akan saya jelaskan untuk pendidik. Maka kita pilih levelnya pendidik. Selanjutnya kita pilih semesternya. Kita pilih semester sekarang yaitu 2020/2021 semester 2. Selanjutnya kita klik masuk. Nah, inilah akan ditampilkan dashboard dari pendidik. Yang pertama ada Permen 8 Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita klik, maka akan berisi permen baik dari SKL sampai Sarpras. Jadi yang pertama SKL itu adalah Permen nomor 20 tahun 2016. Kemudian isi itu standar isi. Permen nomor 21. Di antaranya isinya adalah tentang ruang lingkup materi untuk mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu. Jadi di sini kalau kita tarik ke bawah, maka akan tampil ruang lingkup materi. Kemudian ada menu KIKD. KIKD ini terpecah menjadi 3 submenu lagi, yaitu yang berasal dari Permen 37. Kalau kita klik di sini salinan Permen 37 tentang KIKD. Yang kedua adalah KIKD dari Balitbank, yaitu nomor 018 tahun 2020. Ini adalah lampirannya. Ini yang dikatakan sebagai KIKD yang disederhanakan. Kemudian yang ketiga adalah Pergub nomor 64 tahun 2013. Ini tentang mata pelajaran bahasa Jawa sebagai muatan lokal wajib di sekolah dan madrasah. Di sini juga ada tentang KI dan KD untuk masing-masing kelas, baik dari kelas 1 sampai kelas 12. Selanjutnya ada Permen tentang standar proses sampai dengan Permen tentang Sarpras. Nah, kita klik kembali. Kita kembali kemana? Kembali ke dashboardnya guru. Nah, ini kita klik kembali, maka akan masuk ke dashboard guru. Kemudian pada bagian kedua tentang panduan. Panduan ini pertama kita adalah memuat tentang panduan penilaian, yaitu panduan penilaian diterbitkan oleh Direktorat
pembinaan SMA waktu itu, yang sekarang berubah menjadi Direktorat SMA. Kemudian ada tentang pembelajaran jarak jauh. Di sini panduan ini juga dibuat oleh Direktorat SMA, yaitu yang dikeluarkan tahun 2020. Selanjutnya ada penilaian kondisi khusus. Ini juga diterbitkan oleh Direktorat SMA, diterbitkan pada tahun 2020. Kemudian tentang kebijakan khusus pendidikan, di sini adalah tentang Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, yaitu tentang adanya penyebaran COVID-19. Dengan adanya Surat Edaran Nomor 4 ini, kemudian muncullah Surat Edaran dari Sekjen, yaitu nomor 15, yaitu tentang apa? Pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah pada masa darurat penyebaran COVID-19. Nah, silakan Bapak Ibu guru baca untuk yang di sini bagaimana cara melaksanakan belajar dari rumah sesuai dengan Surat Edaran Sekjen nomor 15. Untuk menu yang ketiga yaitu tentang fakta integritas. Fakta integritas ini silahkan, misalkan Bapak Ibu ingin membuat fakta integritas, kita klik membuat fakta integritas, maka akan ditampilkan fakta integritas sistem penjaminan mutu internal SMA Negeri 1 Sewon. Nah, kemudian kalau ingin di-download atau mungkin mau dicetak kemudian diisi dan ditandatangani, dipersilahkan. Di sini ada menu tentang format. Nah, ini format-format yang berdiri sendiri itu bisa di-download. Menu selanjutnya adalah perangkat guru. Nah, pada perangkat guru ini akan ditampilkan sudah ada berapa perangkat yang sudah Bapak Ibu guru upload. Contohnya untuk RPP ada 14 perangkat dan seterusnya. Sementara untuk pelaksanaan proses pembelajaran sampai dengan catatan pengambilan pekerjaan siswa belum ada yang mengunggah. Nah, di sini kami berusaha membantu untuk membuat perangkat administrasi dengan cara klik download format. Di sini ada perbedaan dengan dashboard yang berisi format. Kalau yang dashboard pada format ini Bapak Ibu download satu persatu. Sementara kalau misalkan dengan download dari perangkat guru, kemudian kita klik download, maka akan ada isian siapa nama gurunya. Misalkan namanya katakanlah saya pilih Suyudi misalkan. Ngajarnya kelas berapa? Kelas 12. Nah, dalam satu minggu di kelas 12, misalkan 12 MIPA 2 atau kelas 12 MIPA 1, berapa jamnya? Misalkan 3 jam. Ini nanti akan digunakan untuk menghitung minggu efektif. Kemudian mata pelajaran yang diampu, misalkan di sini matematika peminatan. Kemudian peminatannya adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam. Kita klik tampilkan, maka akan ada tampilan bahwa saya akan mendownload untuk format dengan nama Suyudi, mata pelajaran matematika peminatan kelas 12, peminatannya MIPA, jam per minggunya 3. Begitu kita klik download format, maka akan ditampilkan untuk menyimpan format dari perangkat yang Bapak Ibu buat. Nah, untuk sementara ini kami berusaha membantu untuk membuat perangkat dari analisis SKL sampai rancangan penilaian. Nah, di sini akan muncul namanya perangkat MAT P 12 MIPA. Saya klik save. Nah, selanjutnya kalau sudah kita klik save, muncul di pojok kiri bawah, yaitu inilah perangkat yang sudah kita download formatnya. Kita klik, kemudian kita buka. Nah, di sini silahkan diklik yes. Selanjutnya kita klik
close. Maka akan dibuatkan sheet pertama adalah analisis SKL. Kalau kita klik, muncul analisis SKL, KI, KD, dan IPK, yaitu untuk mata pelajaran matematika kelas 12 MIPA. Di sini muncul itu apa? SKL-nya. Ini ada SKL untuk SMA. Kemudian ini adalah kompetensi intinya untuk SMA kelas 12. Ingat, kompetensi inti ini tiap tingkat kelas berbeda-beda. Jadi untuk kelas 10 berbeda dengan kelas 11, berbeda juga untuk kelas 12. Selanjutnya akan dimunculkan kompetensi dasarnya. Ini adalah kompetensi dasar untuk kapan? Untuk kelas 12 semester 2. Apabila nanti Bapak Ibu loginnya di semester 1, akan dimunculkan KD-KD untuk semester 1 sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh. Di samping kompetensi dasar, maka di sini adalah materi pembelajarannya. Materi pembelajaran ini tidak lain adalah dari kompetensi dasar dihilangkan KKO-nya, itu adalah materi intinya. Nah, tugas Bapak Ibu ini nanti tinggal menambah indikator pencapaian kompetensi, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian tinggal ngisi rencana penilaian. Selanjutnya kita masuk ke analisis KIKD. Sudah dimunculkan baik itu KI-nya, kemudian ruang lingkupnya yang diambil dari permen 21 tadi. Kemudian kompetensi dasarnya apa untuk semester 2 ini. Kemudian masuk ke materi pembelajaran. Nah, di sini tinggal Bapak Ibu kopikan IPK-nya tadi dari analisis SKL. Jika kita kopikan di sini, kegiatan pembelajaran juga kita kopikan dari analisis SKL. Sementara untuk rancangan penilaian di sini ada yang tes dan non tes, silahkan diisi sendiri. Dan muatan untuk PPK dari materi ini adalah apa saja, yaitu tentang sikap di sini isinya. Selanjutnya kita klik pada penetapan KKM. Di sini sudah dituliskan KD baik untuk semester 1 sampai semester 2 kelas 12 MIPA. Maka silahkan Bapak Ibu guru ketikkan. Contoh di sini untuk intiknya, misalkan adalah siswanya masuk standarnya yang masuk ke SMA Sewon anggaplah nilainya 70. Kemudian kompleksitas adalah kompleksitas dari materinya. Untuk materi menjelaskan dan dengan limit anggaplah tingkat kompleksitasnya 68. Daya dukung ini adalah daya dukung dari sumber yang ada di sekolah. Ini bagaimana daya dukung baik sarana prasarannya terhadap KD menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri ini. Anggaplah nilai 80. Maka otomatis akan kita dapat bahwa rata-rata KD untuk pengetahuan adalah 72,67. Kita mengisi lagi, misalkan untuk yang KD 32 67, 70, di sini 75. Nah, maka otomatis akan kita dapatkan di sini rata-rata untuk KD 3.2, sehingga secara otomatis akan merata-rata sendiri berapa untuk KKM mata pelajaran pengetahuan. Di sini rata-ratanya adalah 71,2. Maka ini nanti silahkan dibulatkan, berarti rata-ratanya menjadi 72. Demikian juga nanti untuk yang KD keterampilan. Bapak Ibu tinggal mengisi, misalkan di sini ada 67, kemudian 78, kemudian 89, anggaplah di sini kemudian 70, 75, 70 lagi, maka otomatis akan merata-rata sendiri. Ini adalah untuk penetapan KKM satuan mata pelajaran. Jadi
KKM-nya adalah untuk KKM mata pelajaran, bukan untuk KKM satuan pendidikan. Kemudian kita klik minggu efektif. Maka akan diketikkan langsung bahwa untuk minggu efektif pada tahun ajaran atau tahun pelajaran 2020 dan 2021 di sini bahwa nanti muncul katakanlah untuk bulan Juli tahun 2020 misalkan minggunya ada 4 misalkan, maka otomatis akan dihitung dari sini jumlah minggu ada 4, jumlah jamnya berapa? Ada 12. Mengapa 12? Karena tadi saat akan mendownload kita menginput bahwa jam per minggunya 3. Kemudian misalkan minggu efektifnya dari 4 minggu ternyata hanya 2 minggu, maka di sini akan dihitung pula bahwa jumlah minggunya 2, jumlah jamnya berarti adalah 6 dan seterusnya, sudah akan dihitung secara otomatis. Selanjutnya untuk program tahunan. Program tahunan untuk matematika misalkan kelas 12 MIPA, maka akan ditampilkan kompetensi intinya. Kompetensi inti untuk kelas 12. Kemudian akan ditampilkan KD yang harus diajarkan di kelas 12 MIPA. Maka ini alokasi waktunya berapa? Misalkan di sini ternyata alokasi waktunya 28 jam misalkan. Kemudian di sini untuk pilihan harian pertama yaitu untuk pilihan harian KD 3.1 2 jam misalkan dan seterusnya. Maka nanti akan dihitung bahwa jumlah jam untuk semester 1 ada 30 yang dibutuhkan. Misalkan di sini ada lagi untuk KD 32 misalkan juga 20, anggaplah 24. Untuk plan harian 2 maka sudah akan menghitung sendiri. Demikian juga akan dipisah untuk semester 2. Misalkan semester 2 menjelaskan berkaitan turunan pertama dan kedua. Di sini bisa kita tarik lagi ke bawah untuk menampilkan KD lengkapnya seperti apa. Nah, maka di sini misalkan perlunya anggaplah 32 jam. Kemudian pilihan hariannya 2 jam misalkan, maka akan dihitung dengan sendirinya. Selanjutnya kita akan menghitung program semester. Kita klik program semester. Nah, di sini untuk program semester akan terpecah menjadi 2, yaitu semester 1 di bagian atas, yang bawah adalah untuk semester 2. Di mana KI-nya sudah ditampilkan, KD-nya juga sudah ditampilkan. Di sini perhitungan waktunya tinggal kita kopikan dari alokasi waktu yang sudah kita buat di program tahunan tadi. Di sini tinggal dikopikan. Nah, selanjutnya misalkan tadi ada 28. Kemudian di sini untuk ulangan atau penilaian harian ada 2, maka karena tadi kita mencatat bahwa untuk bulan Juli ada 4 minggu, saya ngajarnya tadi per minggu 3 jam, maka kita tinggal ngitung ini 3, kemudian ini 3 dan seterusnya. Berarti masuk Agustusnya ada berapa minggu efektifnya, maka nanti jumlah ini harus sama dengan 28. Tinggal kita nambah-nambah dan seterusnya. Nah, selanjutnya kalau sudah kita buat rancangan penilaian. Nah, rancangan penilaian ini kalau kita klik akan ditampilkan KD yang harus diajarkan. Yang bagian atas adalah untuk semester 1, bagian yang bawah untuk semester 2. Silahkan Bapak Ibu isi bentuk untuk KD 31 penilaiannya bentuknya apa. Tekniknya misalkan pengetahuan tertulis, kita centang tertulis di sini. Misalkan ternyata juga ingin menilai dengan penugasan, kita centang penugasan. Kemudian pelaksanaan dan keterangan diisi sesuai dengan yang akan atau yang dibuat di RPP Bapak Ibu Guru. Nah, dengan demikian tugas untuk pembuatan administrasi sampai rancangan penilaian insya Allah ini lebih cepat. Karena apa? Bapak Ibu bisa dengan memilih mata pelajarannya, kelasnya kelas berapa, kemudian peminatannya apa, otomatis KD-KD-nya maupun KI-nya akan ditampilkan
Sebagai contoh lain, misalkan saya akan memilihnya itu, anggaplah saya sekarang akan memilih mata pelajaran yang lain. Anggaplah matematika umum, matematika wajib kelas 12. Saya klik tampilkan. Setelah kita klik tampilkan, kita download formatnya. Nah, setelah kita download formatnya, maka kemudian akan ditampilkan untuk menyimpan format tersebut. Nah, ini sudah, maka kita simpan. Oke, selanjutnya kita buka. Nah, kalau sudah kita buka, kita klik, kemudian yes, kemudian klik close. Maka otomatis di sini akan ditampilkan untuk matematika wajib. Misalkan ini analisis SKL-nya kelas 12. Ternyata KD yang harus diajarkan untuk semester 2 ada 3.3, yaitu menganalisis aturan pencacahan dan seterusnya. Ada 4.3, ini berpasangan antara kepala 3.3 dengan 4.3. Yang ini adalah untuk pengetahuan, yang bawah yang kepala 4 untuk keterampilan. Kemudian 3.4 dan 4.4, berarti ada 2 KD atau 2 pasang KD yang diajarkan oleh guru matematika wajib. Nah, misalkan kita tutup lagi, saya akan mencoba untuk yang mata pelajaran anggaplah agama Islam. Kelasnya misalkan kelas 10. Nah, kemudian peminatannya misalkan MIPA, jumlah jam per minggu per kelas 3 jam. Kita tampilkan dulu, setelah itu baru klik download format. Maka otomatis akan didownloadkan format untuk agama Islam. Nah, ini sudah muncul, kita save, kemudian kita buka. Setelah kedip-kedipnya hilang, kita klik, kemudian saya buka, klik yes dulu, baru klik close. Maka muncullah ini KD-KD yang diajarkan oleh guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 10 MIPA. Ada berapa KD? Di sini untuk yang semester 1 itu ada 6 KD, sementara semester 2 ada 5 KD, jadi total ada 11 KD dan seterusnya. Nah, selanjutnya ini saya akan kembali ke dashboard. Di samping perangkat guru, di sini nanti Bapak Ibu guru bisa juga untuk menambah. Artinya yang sudah Bapak Ibu guru buat silahkan dikirim. Misalkan akan mengirim analisis kompetensi inti dan kompetensi dasar, kita klik jumlahnya ini, maka akan diarahkan. Di sini silahkan tambahkan bukti, artinya yang sudah Bapak Ibu guru buat. Klik tambah bukti. Nah, di sini berapa bukti yang akan ditambahkan? Misalkan kita pilih 1 bukti, karena kita hanya membuat 1 analisis SKL KIKD. Kita tampilkan. Maka silahkan dipilih mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampu apa. Misalkan di sini matematika. Nama gurunya siapa? Misalkan saya pilih Sudi Suhartono. Saya ngajar kelas berapa? Misalkan kelas 12. Peminatannya apa, misalkan MIPA. Pilih file yang akan diunggah, yaitu filenya diharapkan menggunakan PDF. Caranya gimana? Tadi dari blanko yang sudah ada, kemudian Bapak Ibu guru isi, maka silahkan di save as. Jadi dari Excel kita klik save as, kita pilih PDF, maka tinggal kita naikkan. Nah, contohnya misalkan saya akan menaikkan untuk hasil kerjaan saya, misalkan saya cari di sini. Nah, ini RPP 1 lembar. Misalkan saya akan mengunggah tadi tentang analisis SKL misalkan. Maka saya klik analisis SKL yang sudah jadi PDF. Saya buka. Nah, sudah muncul di sini, tinggal diklik simpan. Maka otomatis akan menambah datanya. Sehingga kalau misalkan tadi kita lihat, ini saya klik batal tambah saja, akan muncul siapa yang sudah mengirim. Nah, di sini yang sudah mengirim Sudi Suhartono maupun Bapak Budi Setiono. Kalau ingin melihat hasilnya bagaimana, tinggal kita klik
buka file, maka akan muncul di sini. Nah, di sini bisa di-download maupun bisa dicetak. Sehingga apabila Bapak Ibu menginput sekarang, akan bisa dicetak lagi untuk semester 2 tahun depan. Apabila tidak terjadi perubahan, maka bisa langsung dicetak, diganti tanggalnya, misalkan dipersilahkan, itu haknya Bapak Ibu guru. Nah, ini tujuan kami apa? Membantu Bapak Ibu guru agar untuk urusan administrasi atau perangkat pembelajaran bisa terbantu atau semakin ringan. Sedangkan ada menu lain, yaitu apa? Pada bagian dashboard ini ada jurnal harian. Ini Bapak Ibu guru bisa menginput jurnal atau data pelaksanaan harian di aplikasi ini. Misalkan saya tulis Bapak Ahmad tampilkan jurnal harian, nah tinggal diinputkan mata pelajarannya apa, kelas berapa, materi tentang apa, uraian kegiatannya ngapain, yang hadir berapa orang, nama yang tidak hadir, kemudian ada kejadian penting saat Bapak Ibu mengajar. Kalau ada kejadian penting, apa yang Bapak Ibu guru lakukan terhadap pelajaran tersebut, sehingga ini untuk mencatat kalau terjadi hal-hal istimewa yang harus mendapat perhatian khusus dari Bapak Ibu guru, yang akhirnya nanti akan bisa dibaca oleh wali kelas, kemudian bisa dibaca oleh BP. Sehingga harapannya kalau ada hal-hal khusus yang perlu perhatian khusus, itu nanti bisa menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak saling buang-buangan. Kemudian ada apa lagi? Ada rekap. Rekap ini adalah berisi siapa saja guru yang sudah mengirim. Contohnya Bapak Budistiono sudah mengirim perangkat 1 sampai perangkat 10, artinya sudah mengirim analisis KIKD sampai pengembangan RPP. Nah ini, kemudian kalau saya taruh ke bawah lagi, siapa lagi yang sudah mengirim? Di sini ada Sudi Suwartono. RPP-nya sudah mengirim 10, tetapi untuk yang administrasi 8, contohnya di sini tentang rancangan penilaian, ternyata belum mengirim. Ini adalah untuk mengetahui kita saling introspeksi diri. Nah, selanjutnya ada lagi menu, yaitu apa? Tentang peningkatan diri. Ini harapannya Bapak Ibu guru di SMA Sewon itu punya target setiap semesternya. Targetnya sampai apa? Untuk melayani siswa, sehingga apabila ternyata di akhir semester target Bapak Ibu guru belum tercapai, maka otomatis bisa dijadikan bahan evaluasi untuk semester berikutnya. Nah, untuk menu-menu yang ada di samping kiri, yaitu pertama tentang penyusunan program, inilah administrasi yang harus Bapak Ibu buat, yaitu ada 10 administrasi untuk penyusunan program. Untuk bukti pelaksanaan KBM, yaitu ada 5. Di sini nanti Bapak Ibu guru bisa kita klik misalkan, kemudian tambah bukti yang sudah Bapak Ibu guru lakukan. Itu untuk apa tadi? Untuk presensi. Silahkan diklik fotonya atau diklik buku presensinya, kemudian diunggah sebagai buktinya sampai pada program remedi. Nah, demikian ini sekilas aplikasi SPMI yang untuk pendidik. Saya akhiri, apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. SMA Sewon Gemerigah, kita sama-sama untuk memajukan SMA Negeri 1 Sewon. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.